Welcome to my channel. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Apa yang dimaksud dengan penganggaran modal? Definisi penganggaran modal. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal berupa investasi jangka panjang dan jangka pendek. Pentingnya penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibel. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang pendek sehingga perusahaan kehilangan fleksibel. Pengembangan penganggaran modal. Anggaran modal dapat dikembangkan melalui dua cara, yaitu 1. Membandingkan proyek yang umurnya berbeda atau comparing project with equal levels. 2. Pemilihan rasional dalam anggaran modal atau kapital. Ilustrasi penganggaran modal. Proses menyeluruh atau menganalisis proyek-proyek investasi jangka panjang melalui beberapa tahap diantaranya. 1. Pangsa pasar. 2. Merencanakan nilai investasi. 3. Sumber pembiayaan. 4. Menghitung biaya modal rata-rata. 5. Menghitung arus kas masuk bersih atau net cash flow. 6. Mengevaluasi hasil Cash flow estimasi atau proyeksi aliran kas yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang melibatkan berbagai variabel, individu, dan berbagai departemen atau bidang dalam perusahaan. Bagian produksi dan biaya proyeksi maupun biaya operasi diperoleh dari bagian akuntansi biaya produksi, agen pembelian, dan bagian lain yang berkaitan. Dengan adanya rencana investasi, proyek aliran kas tersebut mempunyai beberapa faktor. 1. Kas awal investasi atau cash outlay, yaitu pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Kedua, kas operasional, yaitu penerimaan kas atas kegiatan operasional yang melakukan investasi perusahaan. Yang ketiga, arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya bunga atas investasi. Dan yang keempat, nilai residu, yaitu suatu sisa atau nilai suatu aktiva setelah umur ekonomisnya berakhir. Investasi jangka panjang ada 4 macam, yaitu 1. Investasi pengganti aset karena sudah usang. Yang kedua, investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk. Yang ketiga, investasi ekspansi berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik. Keempat, investasi lain berupa investasi peralatan dan investasi peningkatan keselamatan kerja. 2 komponen utama aliran kas, yaitu 1. Initial cash flow adalah pengeluaran awal keseluruhan investasi. Pengeluaran dimulai saat timbul rencana atau gagasan untuk beroperasi. Kedua, operational cash flow adalah pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan. Teknik perhitungan penganggaran modal. Teknik penganggaran modal adalah perhitungan hasil proyek investasi untuk meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. Perhitungan oleh analisis proyek investasi meliputi: pertama, nilai tunai bersih atau net present value. Kedua, internal rate of return. Ketiga, payback periode. Keempat, profitability index. Kelima, average rate of return. Net present value atau NPV.
NPV adalah teknik penilaian proyek investasi dengan cara membandingkan nilai tunai arus kas masuk, laba bersih dengan nilai tunai pengeluaran modal berdasarkan tingkat diskonto yang telah ditentukan. Rumus NPV. NPV sama dengan sigma X1 dibagi 1 tambah K pangkat N. Payback periode. Payback periode adalah teknik penilaian proyek investasi berdasarkan lamanya waktu kembalinya modal atau arus kas masuk operasi. Metode ini juga merupakan rasio antara initial investment dan net cash inflow. Jadi, metode ini mengukur kecepatan suatu investasi, hasilnya bisa kembali atau mengukur aliran kas masuk. Kebaikan metode payback. 1. Mudah dan murah. Maksudnya dalam perhitungan tidak menggunakan angka-angka yang dianggap sulit dan tidak perlu membayar konsultan apabila menghitung menggunakan payback. Yang kedua, parameter likuiditas sebagai ukuran apabila pengembalian lebih cepat maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebaliknya apabila lambat akan mengurangi likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga, indikator tingkat resiko. Resiko tinggi apabila pengembalian lebih lama, tetapi sebaliknya apabila pengembalian lebih pendek, maka resiko akan kecil. Kelemahan metode payback. Diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan, tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Diabaikan aliran kas, kelemahan ini kelemahan pertama, sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi setelah payback. Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah teknik penilaian proyek investasi dengan cara membagi jumlah nilai tunai arus kas masuk proyek dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. Teknik perhitungan menggunakan rumus PI sama dengan PV/ONCF dibagi investasi mula-mula. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah teknik mencari diskon rate yang dapat menyamakan besarnya nilai tunai arus kas bersih proyek dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. Teknik perhitungan menggunakan rumus RP0 sama dengan sigma T sama dengan 1 pangkat N. NCFT dibagi 1 tambah IRR pangkat Average Rate of Return atau ARR. ARR merupakan teknik penilaian proyek investasi dengan cara membagi rata-rata laba bersih dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh dari suatu investasi. Teknik perhitungan dengan rumus ARR sama dengan AEAT per investasi mula-mula. Kelebihan metode average rate of return. 1. Mudah digunakan karena tidak sulit untuk membuat metode. 2. Sangat sederhana, tidak memerlukan perhitungan. Kelemahan metode average rate of return. 1. Diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan tidak melihat lagi aliran kas yang akan datang. 2. Konsep laba menurut akuntansi bukan kas karena hasil depresiasi atau penyusutan dalam biaya bukan aliran kas yang masuk, sehingga memberikan hasil yang berbeda dan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan perusahaan. Capital rationing. Capital rationing merupakan proses pemilihan proyek investasi yang didasarkan pada tingkat hasil interval tertinggi dan nilai tunai arus kas bersih terbesar maupun adanya keputusan khusus proyek investasi. Dari hasil materi yang kami sampaikan tadi, di sini saya akan memberikan satu contoh soal dari Net Present Value. Contoh soalnya adalah suatu usul investasi sebesar 20 juta dapat menghasilkan tambahan arus kas neto selama 3 tahun. Tahun pertama ada 6 juta, tahun kedua ada 10 juta, dan tahun ketiga ada 14 juta.
dengan tingkat return yang diharapkan sebesar 20%. Tentukan net present value. Di sini saya akan menjawabnya dalam penyelesaian ribuan. Jawabannya adalah NPV sama dengan min 20.000 ditambah 6.000 dibagi 1 tambah 0,2 ditambah 10.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah 14.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3. NPV sama dengan min 20.000 ditambah 5.000 ditambah 6.944 ditambah 8.102 sama dengan min 20.000 ditambah 20,46 sama dengan plus 46 atau 46.000. Karena nilai present value-nya positif, maka usul investasi tersebut selayaknya diterima. Dari pembahasan di atas, saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah penganggaran modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal berupa investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Teknik penganggaran modal adalah perhitungan hasil proyek investasi untuk meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. Perhitungan dilakukan oleh analisis